Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasristiana, biasa dipanggil Agi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bangun ruang sisi datar. Nah, bangun ruang sisi datar ini kita sudah mengenalnya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, pengertiannya adalah bangun ruang dapat didefinisikan sebagai suatu benda padat yang memiliki 3 dimensi. Apa aja 3 dimensi itu? Yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Nah, bangun 3 dimensi ini memiliki ketebalan dan kedalaman. Nah, contohnya saja misalkan makanan tahu. Nah, tahu itu kan berbentuk bangun ruang 3 dimensi gitu. Itu mempunyai ketebalan, panjang, lebar, dan tinggi. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita akan mengenal lebih dalam mengenai bangun ruang. Tapi di sini hanya bangun ruang sisi datar saja. Untuk bangun ruang sisi lengkungnya mungkin di video selanjutnya. Nah, di sini yang kita kenal bangun ruang sisi datar itu ada beberapa gitu ya. Bangun ruang sisi datar itu yang pertama ada kubus, kemudian ada balok, kemudian ada limas, dan ada prisma. Kubus, limas, balok, dan prisma. Nah, ke yang pertama dulu, ke kubus gitu ya. Nah, di sini kubus, seperti yang kalian tahu gitu ya, kubus itu dalam kehidupan sehari-harinya kita sering melihat dadu atau mungkin tahu yang berbentuk kubus itu yang sisi-sisinya sama panjang. Nah, itu kubus seperti itu. Nah, kita gambarkan dulu, ini adalah kubus. Nah, kubus kurang lebih seperti ini ya. Katakanlah ini kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini kita akan melihat dulu nih dari mulai definisi, kemudian unsur-unsurnya seperti apa, sehingga kemudian volume dan nantinya luas permukaannya. Nah, di sini definisi kubus itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi yang sama. 6 buah sisi yang sama. Bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi yang sama. Nah, sisinya sisi apa aja? Maksud sisi di sini adalah bidangnya gitu. Si bangun datarnya. Jadi sisi di sini bangun ruang ini terdiri dari sisi-sisi yang berbentuk bangun datar. Seperti di sini ada sisinya itu A, B, C, D, kemudian ada E, F, G, H, kemudian ada P, C, G, F, kemudian ada A, B, F, E, kemudian ada A, D, H, E, dan terakhir ada D, C, G, H. Nah, ini adalah sisi-sisi dari kubus gitu ya. Yang membatasi bangun ruang kubus itu adalah 6 sisi ini yang membatasi kubus, yang membatasi bangun ruang kubus. Nah, di sini ada unsur-unsurnya gitu ya. Unsur-unsur di bangun ruang kubus ini antara lain adanya yang pertama adalah 6 buah sisi berbentuk sama. Oh, jelas dari definisinya juga sudah terini gitu ya. Dari definisinya juga sudah terlihat bahwa kita memiliki 6 buah sisi yang sama. Nah, di sini unsurnya yang pertama itu ada 6 buah sisi yang sama. Yang sama. Nah, sisi mana yang sama? Yang tadi ini. Nah, ini sisi yang sama. Kayak gitu. Kemudian ada 12 buah rusuk yang sama panjang. Nah, karena kubus ini terdirinya dari persegi gitu, beberapa persegi. Nah, di sini pasti sisi-sisinya atau si rusuk-rusuknya itu sama jumlahnya gitu, panjangnya. Nah, misalkan sisi AB itu
panjangnya S. Kemudian sisi A itu panjangnya S. Jadi semuanya itu panjangnya S gitu. Semua sisinya itu panjangnya S. Karena kubus ini memiliki sisi-sisi yang sama, tusuk-tusuk yang sama. Gitu. Kemudian yang ketiga, kubus ini memiliki 8 buah titik sudut. Titik sudut. Nah, 8 buah titik sudut apa aja? Ya, ini gitu dari A, B, C, D, E, F, G, dan H. Ini merupakan titik-titik sudut seperti itu. Kemudian bangun ruang kubus ini juga memiliki 12 buah diagonal yang sama. Nah, ini kita 12 diagonal yang sama. Nah, apa aja? Nah, kita bisa lihat. Misalkan dari bangun ABCD dulu nih, bangun ABCD. Nah, diagonalnya itu apa aja gitu. Berarti kan AC, kemudian BD. Nah, kemudian dari bangun yang lainnya, gitu. Dari EFGH berarti EG dan FH. Dan seterusnya sampai ada 12 buah diagonal yang sama panjang. Karena kita ketahui bahwa dari persegi itu memiliki diagonal yang sama panjang. Nah, di sini karena bangun ruang kubus itu terdiri dari persegi-persegi, nah, jadi semua diagonalnya itu sama. Karena kan perseginya itu sama semua, sisi-sisinya sama semua, tusuk-tusuknya sama semua. Jadi diagonalnya pun sama semua, makanya ada 12 buah diagonal. Itu. Kemudian unsur kelima itu ada 4 buah diagonal ruang. 4 buah diagonal ruang. Nah, 4 buah diagonal ruang ini apa aja sih? Nah, seperti AG, kemudian HB, kemudian CE, dan FD. Nah, diagonal ruang itu yang melewati si ruang ini gitu, melewati si ruangan dalam kubusnya gitu, yang dalam kubusnya. Jadi menyeberang antara titik yang satu ke titik yang lainnya, titik F ke titik D. Nah, itu menyeberang kan, itu namanya diagonal ruang, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, unsur yang terakhir adalah kubus itu memiliki 6 buah diagonal bidang yang sama. Ini yang sama, ini yang sama. Ini sama ya. Nah, diagonal bidangnya apa aja gitu. Diagonal bidangnya ada, yang pertama itu ada A, B, G, H, A, B, G, H. Kemudian ada E, F, C, D, E, F, C, D. Kemudian ada F, G, D, A, F, G, D, A, F, G, D, A. Kemudian ada E, H, C, B, E, H, C, B. Nah, situ benar. Berarti kubus ini memiliki 6 buah diagonal yang sama. Nah, kemudian kita beralih ke volumenya. Nah, volume dari kubus ini, jadi untuk mencari volume dari suatu bangun ruang, nah, kita bisa pemikirannya mungkin bisa dibangun dari, kita coba contohkan ya, dengan menggunakan kubus itu. Nah, kubus itu kan kalau misalkan bangun datar persegi gitu ya, bangun datar persegi misalkan, ini terdiri dari 4x4 sisi gitu ya, 4 satuan kali 4 satuan. Nah, di sini ada 4 satuan, di sini ada 4 satuan. Nah, 4 satuan ini nanti dikalikan agar mendapatkan luasnya semuanya gitu ya. Kan perkalian itu penjumlahan berulang gitu ya.
Berarti ini tuh 4 kali 4. Atau sama aja dengan 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Yaitu 4-nya 4 kali. Ini kan 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Seperti itu. Nah, itu untuk luas. Nah, bagaimana untuk volume? Karena volume ini lagi sama seperti ini gitu ya. Perkaliannya berulang gitu. Misalkan ada kubus ini gitu ya, 2 kali 2 aja. 2 kali 2 kali 2. Nah, ini kubus 2 kali 2 kali 2. Nah, sisi-sisinya panjangnya 2, lebarnya 2, tingginya 2. Nah, di sini kita lihat nih. Nah, kan kita kalau misalkan mau tahu si jumlah ininya gitu ya, luas ininya doang, berarti kan 2 kali 2, berarti 2 tambah 2. Nah, 2 ini ditambah 2. Nah, berarti kan ini sudah ini gitu ya. Sudah tercover dengan 2 kali 2. Bagaimana untuk yang ke belakangnya? Nah, dikali lagi. Kali lagi dengan 2, maka 2 kali 2 kali 2. Gitu. Ya, hasilnya 8. Atau kita misalkan 2 tambah 2 dulu ya. 2 tambah 2 kali 2. Berarti 2 tambah 2-nya ada 2 gitu. 2 tambah 2 ditambah 2 tambah 2. Nanti hasilnya 8. Jadi ini ya, 2 tambah 2 ini ditambah 2 tambah 2 yang belakangnya. Seperti itu. Jadi itu untuk volume gitu ya. Volume itu konsepnya seperti itu. Volume konsepnya seperti itu. Kemudian kita ingin tahu si volume kubus itu ya. Volume kubus seperti tadi gitu ya. Volume kubus. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Mas tadi sudah dijelaskan juga gitu ya untuk menjelaskan bagaimana konsep volume. Nah, di sini ada bentar, kita gambar dulu. Nah, di sini misalkan ada satu satuan gitu ya. Panjangnya 1, lebarnya 1, tingginya 1. Nah, berarti si volume ini tuh, si benda padat ini tuh volumenya ya 1 kayak gitu. Seperti itu. Beda dengan misalkan kita tambahin jadi 2 kali 2. Ini ya. Nah, ada 2 kali 2. Nah, berarti ini itu kan sisi kali sisi kali sisi. Seperti tadi gitu ya. Seperti tadi kan ini 2 kali 2 kali 2. Nah, berarti volume kubusnya itu adalah 2 kali 2 kali 2. Sama dengan 8. Atau kalau misalkan kita secara umum kita bisa nyatakan si volume kubus ini menjadi seperti ini. Bentar. Oke. Nah, kita nyatakan si volume kubus ini si rusuk-rusuknya ini dengan S gitu misalkan, atau sisi. Nah, berarti kan nanti volumenya itu adalah S kali S kali S. Atau sisi kali sisi kali sisi. Atau sisi pangkat 3, sisi kubik gitu ya. Nah, jadi ini untuk volume kubus. Gitu. Jadi volume kubus itu seperti itu gitu ya. Jadi konsep volume itu seperti tadi gitu. Jadi volumenya itu kalau misalkan bangun datar mah kan panjang kali lebar aja gitu. Berarti kan kita menghitungnya kalau misalkan mau yang dalamnya itu ya kita kalikan berapa kali sehingga dapat si luasnya. Nah, ini sama gitu. Luasnya udah satu bidang udah ada gitu ya. Kemudian belakang-belakangnya kita kalikan lagi gitu. Sama. Nah, kemudian untuk luas permukaan, judulnya saja sudah luas permukaan gitu ya. Berarti luas permukaan di sini adalah luas dari sisi-sisi yang ada pada bangun datar itu. Gitu. Sisi-sisi yang ada pada bangun datar itu, nah di sini katakanlah kubus gitu ya. Sisi-sisi yang ada di kubus itu luasnya berapa? Nah, kita punya tadi kan sisi-sisinya itu adalah ABCD ini ya. ABCD, EFGH, BCGF, ABFE, ADHE, sama DCGH.
Nah, sisi-sisi itu dicari luas-luasnya. Luas-luasnya kemudian nanti ditambahkan semuanya. Nah, jadilah suatu luas permukaan. Gitu. Nah, dalam hal ini, karena si kubus itu memiliki 6 buah persegi gitu ya. 6 buah persegi yang sisi-sisinya atau rusuk-rusuknya itu sama panjang, berarti kita tinggal ini aja gitu, menambahkan sisi-sisinya itu, sisi kali sisinya itu sebanyak 6 kali, karena kubus ini memiliki 6 buah sisi. Jadi luas permukaan di sini rumusnya adalah 6 kali sisi kali sisi. Ini luas permukaan ya. Luas permukaan di sini 6 kali sisi 6 kali sisi atau 6 S kuadrat. Seperti itu. Jadi luas permukaan ini ya kita berbicaranya tentang permukaan si ini gitu nah, kita berbicaranya luas permukaan si kubusnya atau si bangun ruang yang akan kita cari luas permukaannya kayak gitu. Seperti itu. Nah, ini untuk kubus gitu ya. Untuk kubus seperti ini. Untuk kubus seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut ke balok. Balok kayak gitu ya. Kita lanjut ke balok. Nah, di sini balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi. Nah, dengan masing-masing sisi yang berhadapan sama. Itu berbeda dengan kubus ya. Berbeda dengan kubus kalau semua sisinya itu sama, 6 buah sisinya itu sama. Tapi di sini balok itu yang berhadapannya saja yang sama. Jadi kita coba gambarkan. Nah, misalkan di sini ada balok gitu ya. Nah, balok seperti ini A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, balok di sini adalah bangun ruang yang dibatasi dengan 6 buah sisi, di mana sisi yang berhadapan sama. Itu. Nah, sisi yang berhadapan itu yang mana aja? Nah, kita coba lihat ya. Yang pertama misalkan sisi ini gitu. A, B, C, D. Sisi A, B, C, D sama dengan sisi ini. E, F, G, H. E, F, G, H. Seperti itu. Kemudian sisi ini gitu ya. Sisi B, C, G, F akan sama dengan sisi AD, HE. AD, HE. Dan yang terakhir ada ini. Misalkan kuning. Ada sisi ini. Yang semuanya ya. Berarti ada A, B, F, E dan yang belakangnya D, C, E, H. Seperti itu. Nah, jadi balok itu bangun ruang yang dibatasi dengan 6 buah sisi, di mana sisi-sisi yang berhadapan itu sama panjang. Bukan sama panjang, ya sama besarnya gitu ya. Nah, seperti ini jadinya. Nah, di sini ada unsur-unsurnya lagi. Unsur-unsurnya apa aja sih? Unsur-unsurnya yang pertama, balok ini mempunyai 3 pasang sisi yang sama. 3 pasang sisi berhadapan yang sama. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, itu 3 sisi yang berhadapan sama. Gitu. Kemudian balok ini juga mempunyai 12 buah rusuk. Di mana masing-masing 4 rusuknya itu sama gitu. 4 rusuk sama. Nah, itu. Jadi kayak 4 rusuk sama itu misalkan AB sama dengan CD, sama dengan EF, sama dengan GH. Nah, kemudian BC sama